Kalau kita ketahui, Prof, kita sadari bahwa peran, politik, atau, habaib secara karisma itu, sangat kuat. Baik di era penjajahan juga sama, di situ ada di Jakarta kita mengenal dengan, Habib Usman, kemudian juga di, kemerdekaan juga sama, peran-peran, politik dan keagamaan. Tetapi, nanti kita akan, menjelaskan secara detail nanti, Kiai Imaduddin. Kiai Imaduddin, Anda sebagai penulis, Nasab Habaib, bisa sedikit Anda mengelaborasi bagaimana sih, sepengetahuan Anda tentang patronase politik, habaib itu di Nusantara? Silakan, Kiai. Baik, Mas Yusufmar dan Profesor A.S. Hikam, ini adalah idola saya sejak saya kuliah. Kalau kita bicara tentang peran politik habaib, memang peran politik habaib ini berkelindan sejak datangnya para habaib ini, imigran-imigran dari Yaman ke Indonesia. Kita tahu bahwa di awal abad ke-19 sampai tahun 1943 adalah masa di mana para habaib, ini disclaimer dulu bahwa habaib itu dalam perspektif saya adalah para keturunan dari Ba'alawi, keturunan Alawi bin Ubaidillah itu kita sebut sebagai habaib. Seperti peran politik yang dilakukan oleh seorang yang bernama Utsman bin Yahya. Habib Utsman bin Yahya paling tidak di dalam sejarah perpolitikan di Nusantara sejak kedatangan para imigran Yaman ini di awal abad 19 sampai tahun 1943 itu, minimal ada 3 hal sehingga para pemerintah Belanda memberikan patronase politik kepada Habib Utsman bin Yahya, yaitu yang pertama adalah karena legitimasi keagamaan yang diberikan oleh Habib Utsman bin Yahya terhadap pemerintahan kolonial Belanda, di mana menurut Habib Utsman bin Yahya, pemerintah kolonial Belanda adalah pemerintahan yang sah ada di Nusantara. Yang kedua adalah peran-peran yang dilakukan oleh Habib Utsman bin Yahya terhadap delegitimasi terhadap perjuangan-perjuangan para pahlawan, para pejuang-pejuang pribumi di dalam rangka mengusir penjajah dari bumi Nusantara ketika itu belum bernama Indonesia, masih dikenal di dalam geografi dunia dengan nama Hindia Belanda. Ya, peran yang ketiga adalah dari Habib Utsman bin Yahya sehingga dia mendapatkan patronase politik yang kemudian diangkat menjadi seorang advisor bagi pemerintah Belanda adalah delegitimasi beliau terhadap aliran-aliran tarekat di Indonesia, di mana menurut Habib Utsman bin Yahya, tarekat-tarekat yang berkembang saat itu di Indonesia telah menyimpang dari ajaran-ajaran Islam, seperti Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Karim Tenara di Banten, yang menjadi epicentrum pemberontakan Cilegon 1888, itu didelegitimasi oleh Habib Utsman bin Yahya sebagai gerakan-gerakan sufi yang sudah menyimpang dari ajaran Islam. Itu paling tidak peran-peran politik dari Habib Utsman bin Yahya yang dari peran-peran yang dilakukannya itu dalam tanda kutip loyalitas yang tiada batas dari seorang Habib Utsman bin Yahya terhadap pemerintah kolonial Belanda, sehingga ia mendapat patronase politik dari pemerintah Belanda, diangkat menjadi salah satu penasehat kolonial Belanda, bahkan
mufti Belanda yang mendapatkan gaji 100 gulden setiap bulan dari pemerintah kolonial. Peran politik Habib Utsman bin Yahya sebagai penasihat ini sama sejajar, hanya berbeda sedikit mungkin karena dia bukan asli dari Belanda dengan Snogronje, Vandenberg dan lain sebagainya. Menurut Nico Kapten yang menulis sejarah biografi daripada Habib Utsman bin Yahya, yang dia juga menulis sebuah buku dengan judul The Arab in the Netherlands is Indies, yang saya juga pernah bertemu langsung dengan Nico Kapten di Leiden, Belanda, bahwa ada satu lagi peran daripada Habib Utsman bin Yahya sehingga dia mendapatkan patronase yang begitu besar dari pemerintah kolonial Belanda adalah ketika beliau membuat sebuah doa khusus untuk Ratu Belanda Wilhelmina dalam rangka pelantikan Ratu Wilhelmina sebagai Ratu Belanda pada 1898. Kemudian dari doa yang telah beliau rangkai itu difatwakan untuk disebarkan ke seluruh Hindia Belanda ketika itu, sehingga para bupati-bupati pun kemudian menyebarkannya di seluruh antero kekuasaan Hindia Belanda yang dipemerintahi oleh kolonial Belanda ketika itu. Nah, kemudian pada masa sebelum kemerdekaan, pada masa kemerdekaan, para imigran Yaman atau para klan Ba'alawi yang kita kenal sekarang ini dengan istilah habaib juga mengambil peran-peran politik ketika banyak dari tokoh-tokoh mereka masuk ke Partai Komunis Indonesia. Seperti kita kenal DN Aidit, Fahrul Barokba dan lain sebagainya. Bahkan Fahrul Barokba DN Aidit ini sampai menempati posisi paling tinggi di Partai Komunis Indonesia. Kemudian di zaman Soeharto, bagaimana kita mengetahui seorang Habib yang bernama Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi dengan Habib Salim Jindan yang masuk dalam politik praktis dengan masuk ke Partai Golkar yang ketika itu masih bernama Golkar. Kemudian pada tahun 1971 itu setelah Golkar mencapai kesuksesan memenangkan politik elektoral di 1971, sebagai balasannya Soeharto membangun majelis taklim di Kuitang itu menjadi lebih besar dari sebelumnya, dan Soeharto juga langsung meresmikan majelis taklim itu setelah selesai. Nah, kemesraan para habaib dengan Soeharto itu kemudian berlangsung sampai meninggalnya Habib Muhammad Al-Habsyi Kuitang 1993, dan kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi, yang beliau kemudian menjadi penasehat politik, penasehat sosial keagamaan dari keluarga Cendana. Kemudian pada era reformasi, bagaimana Front Pembela Islam pun kemudian yang dikomandoi oleh Habib Rizik Syihab memainkan peran dalam politik pasca reformasi itu dengan membentuk sebuah ormas Front Pembela Islam yang juga sangat kental sejarahnya dengan didirikan oleh para jenderal-jenderal dari kroni-kroni Soeharto. Ya. Kemudian pada politik 2019, para habaib ini pula kemudian memainkan peran-peran politik dengan mendukung Prabowo dan Sandi sebagai calon presiden dan wakil presiden, yang juga Prabowo kita kenal sebagai menantu daripada keluarga Cendana, daripada Jenderal Soeharto. Nah, kemudian juga akhir-akhir ini ya, politik kekinian 2004 yang akan datang, para habaib pun ikut berperan. Kita saksikan bagaimana Anies Baswedan yang begitu dekat dengan
kalangan habaib di FPI maupun yang di luar FPI yang berbasis ke majelis taklim yang umpamanya di Solo kemarin kita saksikan calon presiden Pak Anies Baswedan mendatangi haul di Solo itu. Juga bagaimana di pihak yang sebelah yaitu pihak Prabowo Sandi, di situ ada Habib Lutfi bin Yahya yang juga memainkan peranan yang rupanya juga cukup penting di dalam pasangan Prabowo Sandi itu. Ya. Yang saya belum lihat adalah dari pasangan Ganjar dan Mahfud MD. Apakah di situ ada juga peran-peran habaib yang masuk ke dalam kancah perpolitikan 2024 ini dengan mendukung Mahfud, Ganjar dan Mahfud. Ada satu yang saya lupakan, yaitu pada saat berbarengan dengan Habib Utsman bin Yahya pula di Aceh itu ada seorang habaib yang bernama Abdurrahman Al-Mashhur yang lebih dikenal dalam sejarah dengan nama Abdurrahman Az-Zahir, di mana patronase dari Kesultanan Aceh begitu besar terhadap beliau dalam rangka bagaimana pergumulannya dengan keluarga-keluarga kesultanan sampai beliau diangkat menjadi mufti agung. Dan dalam perang Aceh abad 19 kemudian beliau diangkat menjadi salah seorang panglima perang di Aceh. Tetapi kemudian sejarah mencatat beliau Abdul Habib Abdurrahman Az-Zahir ini kemudian berkhianat kepada masyarakat Aceh dengan kabur dari medan perang dengan iming-iming 30.000 gulden yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan imbalan dia tidak lagi memobilisasi masyarakat Aceh untuk perang melawan Belanda. Nah, kemudian Habib Abdurrahman Az-Zahir ini memilih dia untuk menerima 30.000 gulden dengan meninggalkan pasukan. Dan ini bisa kita saksikan di dalam catatan-catatan masyarakat Aceh, juga dalam catatan-catatan para sejarawan. Nah, itulah gambaran di mana para habaib ini, para Ba'alawi dari sejak kedatangannya sampai sekarang ini tidak bisa dipisahkan, ya, tidak bisa dijauhkan dari peran-peran politik dari mereka. Oke, Keiman, ini kan peran politik para habaib itu sangat panjang di dalam sejarah pra kemerdekaan dan juga di era reformasi. Nah, ini kemudian beberapa tahun yang lalu atau 1 tahun lah ya, kemudian Anda mengungkap tentang terputusnya nasab habaib. Nah, ini tentunya ada dampak psikologis, dampak sosiologis, dan dampak politis. Nah, sejauh ini Anda bagaimana nih mengamatinya? Kalau dari apa yang saya lakukan dalam penelitian nasab habaib ini sangat tidak ada hubungan dari awal dengan masalah-masalah peran-peran mereka di dalam sosial politik. Semata ini adalah dalam rangka penelitian ilmiah terhadap nasab mereka yang berawal daripada maraknya dari pengakuan-pengakuan oknum-oknum habaib bahwa di dalam dirinya mengalir darah Rasulullah, yang saya kira dengan ayat-ayat Al-Qur'an, walakin Rasulullah wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah, bagaimana Siti Aisyah memanggil Nabi Muhammad SAW dengan panggilan-panggilan kemuliaan ya Rasulullah. Nah, itu saya kira tidak pantas bagi orang-orang yang walaupun memiliki riwayat mereka dalam catatan umpamanya sebagai itu Rasulullah yang sahih, untuk memanggil hari ini dengan sebutan-sebutan yang tidak memuliakan, tetapi memuliakan Rasulullah, tetapi dengan panggilan yang ketika dia memanggil itu ada ungkapan dari dirinya bahwa mereka harus dimuliakan oleh karena mereka memiliki keterikatan dengan Rasulullah. Jadi di situ ada kapitalisasi dari pengakuan mereka itu untuk mengambil keuntungan dari pengakuan-pengakuan mereka di tengah-tengah masyarakat.
Ini yang mendorong, memotivasi saya kemudian untuk meneliti apakah betul mereka memiliki ketersambungan. Dan sebagaimana telah diketahui bahwa penelitian saya kemudian menyimpulkan bahwa ternyata mereka tidak memiliki ketersambungan nasab kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang ditengarai atau yang didalili dalam penelitian saya ini dengan berbagai macam kitab-kitab nasab yang telah ada pada abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 yang semuanya presisi mencatat para keturunan-keturunan Nabi, namun tidak ada di dalam kitab-kitab nasab itu yang mencatat keluarga Ba'alawi sebagai keturunan Rasul. Misal dari kitab Al-Ubaidili yang ada di abad ke-5 tidak mencatat bahwa Sayyid Ahmad bin Isa yang wafat 345 itu 345 Hijriah memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Demikian pula kitab-kitab yang ada di abad ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9. Baru di abad ke-9 itu ada sebuah kitab yang ditulis oleh kalangan habaib sendiri, yaitu kitab Al-Burqatul Musyiqah yang ditulis oleh Habib Ali As-Sakran yang menyatakan menulis bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah. Dan juga penelitian saya itu kemudian selaras dengan hasil uji tes DNA beberapa kalangan habaib yang ada di Timur Tengah, di mana dari keluarga-keluarga mereka itu telah terbukti DNA-nya tidaklah identik dengan DNA para sadah yang ada di Saudi, yang ada di Yordan, yang ada di Kuwait, yang ada di Qatar, yang ada di Maroko, di mana para sadah-sadah yang lain itu berhaplogrup J1, sementara mereka hasilnya adalah haplogrup G, di mana menurut penelitian para pakar-pakar biologi bahwa haplogrupnya keluarga besar Rasulullah mulai dari Nabi Ibrahim sampai hari ini harusnya memiliki haplogrup yang sama, yaitu haplogrup J1. Sementara para habaib-habaib dari sampel-sampel yang telah mengadakan uji tes DNA 170 di Yaman dan 5 yang ada dari Indonesia, ini tidak sama dengan hasil uji tes DNA para sadah yang ada di Timur Tengah hari ini. Demikian untuk sementara mungkin.